Utek-utek dhewe, muter-muter mixer dhewe, masang dhewe. Oke. Bahkan rusak dandani dhewe waton dibuka. Ora dadi salahke. Meskipun yang kameramen itu ada gonjalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Fatcast. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fatcast, Fadlun Minallah Podcast. Ya, kali ini Fatcast kedatangan orang spesial karena nggak bisa dikatakan tamu spesial ya, karena ini anggota dari multimedia sendiri ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan tuan rumah yang selama ini yang nyiapin ya video-video yang ada di YouTube-nya Fadlun Minallah kayak Fatcast ini. Nah, ini sekarang saya bersama Kang Ibnu, mungkin bisa kenalan lebih lanjut, lebih lengkap. Langsung aja Kang Ibnu bisa dijelaskan namanya lengkapnya, asal dan angkatan mondoknya. Ya, perkenalkan nama saya Ibnu Haris. Saya dari Kembang Songo. Kembang Songo itu Kembang Songo mana? Tirmulya, Oke. Jedes Bantul. Oke. Berapa kira-kira jaraknya berapa di sini? Sekitar 2 kilo mas. Oke. Sekitar 2 kilo. Ya iku nek melaku setengah jam paling. Setengah jam. Jalan Ya, kaki berarti. setengah jam. Ke angkatan mondoknya kan? Angkatan mondok saya masuk sini SMA kelas 1. Itu tahun 2012. 2012. Berarti udah 9 tahun sekarang Iya, masuk 9 9 tahun. Oke. Tapi sedikit fakta menarik aja ya teman-teman. Ini untuk usia saya sama Kang Ibnu ini tuh sebenarnya nggak beda jauh atau bisa dibilang sama-sama kelahiran tahun itu 97. Tapi Kang Ibnu ini tuh mustahik saya, wali kelas. Karena ya tadi kamu itu udah mondok dari tahun 2012, sedangkan saya baru 3 bulan. Nah, saya baru 3 bulan. Jadi saya baru kelas 1. Saya Ya, itu tadi Kang Ibnu ini mustahik saya atau wali kelas kalau namanya di sini. 3 bulan udah masuk multimedia. Oke. Serem ya. Serem Pak, banget ini. Jan, Ya. mau ngabuh ya. Aku sangat tahun lagi iki mlebu lho. Karena udah tua aja guys kayaknya. Oke, lanjut. Ini tadi kan Kang Ibnu ini kan dari Kembang Songo ya, nggak jauh dari Pondok Fadlun Minallah yang ada di Wonokromo, jaraknya cuma sekitar 2 kilometer. Iya. Kalau jalan aja cuma 30 menit guys, apalagi naik motor, wah, itu cuma berapa? Kalau di Google itu 3 menit. Itu kalau lengang itu. Kalau lengang, ya. Kan ada notif Google Oke. itu. Google itu. Kalau macet berarti ya paling tambah 2 menit itu kan. Ya, 3 menit pakai motor. Ini kan kalau orang-orang tuh biasanya mondok tuh yang jauh, misalnya kalau dari Jogja ya mondoknya di Jawa Timur atau di Jawa Barat itu kan jauh. Nah, karena ini kan Kang Ibnu cuma deket nih, apakah ya pertama gimana rasanya mondok deket itu? Pernah ada omongan-omongan dari orang nggak sih? Wah, mondok kok cuma deket tuh nggak mondok namanya, misal kayak gitu kan? Nggak bisa Ya. cerita. Ya, cerita kok. Sebelum saya bisa masuk pondok sini itu dulu awalnya itu dari takmir masjid saya, takmir masjid Baitul Makmur Kembang Songo. Sisi wetan. Sisi wetan. Nah, itu dulu ada program mondok ke bocah. Oke. Jadi para UKG UKG. petinggi niku itu melihat generasi muda itu nggak ada yang Mondok ngaji atau yang ngaji, yang thalabul ilmi, yang ilmu agama terutama itu sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Nah, terus dari takmir ada inisiatif ingin anak-anak Kembang Songo itu ada yang mondok, ada yang mencari ilmu. Nah, itu dulu ada 9 orang yang istilahnya ditawani, yang ditawari itu ada 9 orang. Tapi dari 9 orang itu hanya 2 orang. Oke, kirain 9-9-nya mau berangkat. Ayo, nek songo kabeh iku mane jadi di desa saya itu ada Remais, namanya itu juga santri songo. Oke. Wah, nek iki mau songo sida mondok berarti ya santri songo tenan berarti ya.
Kembang Songo, Santri Songo, yang Mondok Songo. Oh. Sayang cuma 2 yang berangkat. Saya yang loro. Oke. Ngomong 2 terus itu saya ditawari ada 2 orang, terus saya ditawari mau mondok di mana. Nah, saya ditawari ada 2 pondok sini sama pondok sebelah. Ya, pondok sebelah tuh. Ada pondok sebelah. Itu wah, kalau pondok sebelah saya belum tahu kegiatan apa. Belum tahu pondoknya itu seperti apa. Tapi kalau pondok sini itu saya dulu sudah ada teman di waktu SMP. Saya sudah ada teman di sini dan dulu sering nganter sini. Kalau sekolah mampir sini, ngampiri. Ngampiri. Terus kenal pondok sini, terus pikiran saya, pondok di sini saya di Fadlun Minallah ini. Oke. Terus habis itu setelah kalau nggak salah itu hari Sabtu, saya mendaftar hari Sabtu itu di di derek di apa istilah diarak memboten nggak sampai desa tapi cuma anggota takmir pakai mobil itu padahal randu ya mobil pertama kali naik mobil jangan itu mas pokoknya Pak pokoknya dulu itu deg-degan padahal mencerak terus ke sini hari Sabtu. Lah itu baru seminggu itu saya sudah pulang. Oke. Baru seminggu mondok itu saya sudah pulang. Jadi kalau dulu kalau pas awal saya mondok dulu itu paling tidak seminggu di sini dulu. Ngerasain gitu. Tapi saya baru seminggu langsung balik. Ya langsung tenan balik. Pulang. Tapi itu dulu bukan benar-benar ingin pulang tapi itu karena ada urusan sekolah yang mengharuskan pulang mengambil barang karena orang-orang rumah nggak bisa ngantar terus saya pulang itu saya seminggu pulang itu baru seminggu mondok itu ya sudah ada warga-warga itu baru seminggu kok udah pulang sudah mondok ora itu sudah mondok ora itu ya berarti memang pasti ada yang ngomong seperti itu pasti ada. Ya mungkin sekitar aja mas cerita saya awal-awal mondok. Rasanya gimana rasanya mondok deket gitu? Ya kalau rasanya ya enak biasa. Enak biasa. Enaknya saya jadi punya 2 rumah. Oke. 2 rumah. Punya 2 rumah. Rumahnya sana sama sini. Karena kalau kata Naruto ini kalau atas Naruto ya. Rumah itu adalah tempat yang mana di sana ada yang menanti kita kembali. Di sana ada, di sini ada. Iya, di sana ada, di sini juga ada. Wah, itu rumah ya. Kayaknya Naruto Sensei. Fans kelas Naruto. Tapi kalau saya ngelihat takmirnya masjid di Kembang Solo ini cukup progresif. Bagus juga sih pemikirannya. Mungkin bisa ditiru sama desa-desa lain yang belum yang di desanya nggak ada anak-anak yang atau remaja yang ngaji. Walaupun ini bisa dicontoh programnya ini bagus banget sih. Tapi ya kalau bisa nggak cuma 2 ya. Tambahin. Ya malah sekarang dari Klaten kan satu desa itu kan banyak itu. Kalau setelah pulang itu kan koyok di bedol desa. Ya seperti itu. Mungkin untuk perkenalan tadi sudah cukup dulu. Kalau yang selanjutnya ini tapi kayaknya udah tahu kan tadi sedikit bocoran kalau ini tamu kita, ini tuan rumah dari teman-teman dia, jadi pasti tahu ya amanahnya. Kira-kira Kang Ibu ini sekarang ini ya dapat amanah apa dari pondok? Alhamdulillah saya dapat amanah di bidang multimedia pondok, yang mana ini baru dibentuk juga. Saya jadi orang pertama, orang kedua saya. Yang satu kameramen itu, itu kan orang utama yang dimasukkan, terus saya orang kedua. Itu. Terus untuk apa lagi mas? Apa mau? Ya udah berarti jadi multimedia gitu kan, amanahnya sekarang. Iya, multimedia. Kalau tahu, ini kan tadi yang orang pertama kameramen Kang.
Kalau orang kedua nih jadi apanya Kang? Multimedia. Kalau saya itu karena saya itu suka apa? Yang berbau-bau suara. Oke. Meskipun dudu swara tanggane. Bahaya kalau itu kayaknya. Suara wae. Iya itu. Saya di bidang audio, Mas. Saya di bidang audio. Jadi saya itu suka audio itu karena dulu di pondok itu kayak sound system itu nggak ada yang ngurusi. Sempat vakum nggak ada yang mengurusi. Jadi pas masa vakum itu saya ngurusi kok tiba-tiba seneng suka main audio seperti itu. Bahkan servis audio atau buat apa ampli yang kecil-kecilan itu ya juga pernah. Bahkan bukan hanya audio, bahkan elektronik itu juga suka karena dulu saya sekolahnya SMA-nya di SMK Pleret. Oh, SMK Pleret. Promosi SMK nih kayaknya. Waduh. Gak apa-apa kan. Tapi jurusannya apa? Jurusannya listrik. Oh, listrik. Ya, lumayan nyambung sih. Iya. Elektronik ada listriknya, audio itu ada listriknya. Oke. Iya. Woi. Jadi bagian audio terus itu biasanya ngapain aja kan kalau di audio itu? Kalau audio itu paling utama itu paling apa istilahnya kanggo paling sering apa dipakai. Iya itu pas acara event-event seperti ada malam Jumat Legi, terus ada Airusana itu biasanya saya yang apa nyiapin sound systemnya. Oke. Dibantu teman-teman pasti. Iya, pasti ada yang sukarelawan untuk membantu saya. Sebenarnya ada teman saya yang saya jadikan apa teman patokan saya, teman tetap saya itu ada Mas Devri sama Mas Kevin itu. Oke. Orang itu Disebut nih Mas Kevin. Mas Devri, selamat. Nanti kan fotonya Kerry fotonya nanti di sini keluar ya. Nah, itu tadi kan baru nyiapin sound. Masa nggak ada yang lain Kang? Kalau sebenarnya untuk kedepannya itu dari audio itu ingin menghasilkan karya juga, termasuk bikin lagu, bikin Mars yang mana itu jangka panjang karena itu kalau untuk sampai ke situ saya masih belajar. Oke. Jadi sekarang baru belajar alatnya dulu untuk membuat seperti apa aplikasi DAW itu, digital audio workstation itu saja saya apa belajar DAW aja itu sudah sudah apa beberapa tahun atau baru beberapa bulan soalnya dulu cuma pakai recorder biasa kalau masalah audio, tapi sekarang sudah tahu DAW itu yang berbagai macam, terus teknik recording, terus teknik mixing, teknik mastering, itu juga masih perlu banyak belajar. Termasuk kemarin ada apa santri-santri yang lomba apa lomba Gina Ngarop, Sotul Gina, suara nyanyian itu saya jadi apa wadah saya untuk belajar itu mixing, mastering sama recording itu ya. Tapi jadi saya selain saya apa mengajarkan ke santri-santri, saya juga ya belajar. Jadi sebenarnya kalau untuk mengajarkan ini saya belum bisa karena saya masih belajar, istilahnya dari yang belum pede untuk mengajarkan. Istilahnya belajar bareng gitu ya. Iya, belajar bareng. Ngerti iki yo tetek dhewe. Dhewe. Jadi kalau bisa saya rangkum tadi kayak pertama nyiapin sound, personan-soundan lah suara itu, terus yang kedua itu record ya berarti. Iya. Record kalau ada yang mau take kayak Hadro atau lomba Rina Rofi tadi nyanyi, terus ngaji juga direcord kan? Iya, yang ngaji juga direcord. Okay. Terutama yang
ngaji keluarga dalam, Romo Yai, Ibu Nyai, Gus Faiz itu selalu terikat itu, selalu terikat. Terus yang ketiga berarti ada output nih. Nah, kayak tadi pengen bikin Mas Fatlunnillah. Terus jadi karena tadi ngaji juga dekat berarti nge-share hasil-hasil ngaji juga kan? Iya. Oke. Kalau ngaji itu nanti bukan tidak full ngaji tapi diambil quotes-quotesnya aja. Oke. Quotes-quotesnya aja. Tapi itu baru TW. Soalnya untuk memilih itu audionya banyak mana itu ibaratnya ngaji lagi. Kan nyimak dari awal sampai akhir. Mantap sih. Nah, itu tadi kan bagian spesifik dari Kang Ibnu yang di audio. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa menjelaskan secara umum multimedia itu ngapain aja, Kang? Multimedia. Jadi tujuan awalnya apa? Ada multimedia itu untuk mensyiar, untuk syiar ya, untuk memperkenalkan pondok ini, terus untuk ngisi sosial media yang isinya mengono kae tapi diisi dengan konten-konten yang bermutu enten iki. Jadi kita juga mereka bersaing dengan hal-hal yang kurang manfaatnya, kita juga memposting hal-hal yang ada manfaatnya. Termasuk ngaji itu, terus konten-konten yang memperkenalkan pondok supaya ada orang-orang luar sana yang mau mondok sini. Oke, jadi karena tujuan utamanya tadi itu syiar, jadi terus biar bisa syiar nih kita harus ngapain aja. Kayak berarti harus bikin konten tadi kan, dokumentasi, bikin video, foto dan gitu kan, desain juga. Iya. Kalau pada intinya itu ICR itu, tapi kan di dalamnya nanti ada umumnya multimedia. Bagaimana umumnya multimedia pasti ada desain niku, terus ada dokumentasi, terus buat konten yang tadinya belum ada terus ada gitu juga. Terus dari multimedia itu dibagi dua itu. Jadi aslinya pengurusnya itu cuma 2. Pengurusnya itu aslinya cuma 2. Jadi saya sama kameramennya itu. Jadi kameramannya itu dia bidang fotografi, videografi, saya yang bagian audionya. Mantap. Nah, mungkin untuk teman-teman santri di Fadlun nih, Kang. Biasanya kan kalau ada kegiatan melihat anak-anak multimedia itu ngapain sih? Liwat depan belakang ngalor ngidul kayak itu kan. Ini sebenarnya ngapain? Kayak ribet banget sih, ngapa tuh nyap kayak apa? Nah, mungkin bisa dijelasin yang itu. Ini kalau ada kegiatan tuh apa aja sih yang dilakuin sama multimedia itu? Paling ribet itu pas pas event itu, Mas. Pas event terutama yang videografer sama fotografer yang banyak wirawirinya, banyak melangkahi uang. Mas geser sih biasanya itu. Terus kalau sound bawa box speaker yang besar itu, terus bawa bawa mixernya semua itu dibawa sana kemari. Kalau eventnya di Kidul Pondok Asrama Pelajar ya cuma tinggal ngeluarin. Kalau di acara Pondok Putri atau di mana nanti harus bawa gitu. Terus paling ribetnya lagi ketika hujan itu juga kita bagaimana, tapi itu paling ribet itu, semuanya jadi kacau. Mana yang harus disingkirkan supaya nggak kena air. Tapi kalau mixer, kalau
yang kabel-kabel audio itu kan takutnya nanti konslet Iya, kalau kena air. Tapi emang kayaknya kalau masalah sound ini agak ribet nih pas awal-awal nyeting sih, kalau saya ngeliat wah ini kabel masuk mana, ini untuk mana gitu. Ngeset-ngesetnya juga kan. Ya. Yang paling sebenarnya paling ribet itu jarak yang membuat ribet itu jaraknya itu. Karena operatornya di sini tapi yang tampil, yang panggungnya itu sebelah sana. Jadi harus wirawiri kalau error. Kalau ada error, kalau ada masalah pasti harus wirawiri kabel apa nali enten iku dadak ngecek Mike mati gitu. nggih meke mati dan terus kalau bagian video sama foto itu saya belum paham banget Mas kalau itu. Kalau audio kan karena saya yang menangani langsung jadi seperti itu. Mungkin bisa tanya langsung sama kameramannya. Mungkin bisa ada sesi, tapi Iya. kayaknya males sih sesi sama kameramannya, saya Iya. nggak mau. Ya. Kalau itu nanti lihat di shot-shotnya aja, Oke. shot-shot YouTube. Kalau dia pasti jangan lupa subscribe. Nah itu orangnya. Ini kita kayaknya anteng-anteng aja Kang. Terus tadi kan kita udah membahas dari apa ya, tugasnya multimedia, bagian-bagiannya itu ngapain aja, terus hal yang dilakukan pas ada kegiatan itu apa aja. Nah dan tujuannya juga tadi udah. Terus kalau ada multimedia itu dibentuk kan pasti juga karena ada manfaatnya Kang. Nah kira-kira manfaat multimedia untuk pondok itu apa Kang? Kalau manfaat sih, kalau saya sendiri sebenarnya belum bisa melihat secara besarnya, gambaran besarnya. Tapi kalau dilihat secara dekat saja itu orang-orang luar terus jadi tahu Pondok Fadlun Minallah. Yang mana dulu itu Pondok Fadlun itu pondok mana sih? Pondok Podu tuh itu. Pondok Podu. Tapi karena sekarang ada multimedia yang mana tujuan utamanya itu menghidupkan sosial media, syiar itu tadi, Pondok Fadlun Minallah ini jadi terkenal, jadi orang-orang pada tahu. Yes, minimal itu dulu ya. Iya, minimal itu. Tapi kemarin saya lihat juga itu sih, karena ini kan kita lagi, ya bukan kita sih, semuanya satu dunia lagi masa pandemi, apa-apa serba online, lomba pun online, jadi multimedia ini kemarin saya lihat malah bisa mewadahi teman-teman yang mau lomba online gitu kan. Bisa membantu itu kan. Ya, itu salah satu proker dari multimedia juga itu. Salah satunya memfasilitasi santri yang mengikuti lomba. Jadi kita memfasilitasi kok ya apa. Kayak itu ya apa padahal alatnya seadanya. Pinjam. Nilai. Ini padahal kalau boleh menyebutkan ya Mas, multimedia kamera aja itu bukan punya pondok, itu punyanya ini sang MC. Nggak apa-apa. Daripada nganggur di rumah kan. Ya itu dari kamera saja ini itu belum punya, yang atas nama pondok belum punya. Mungkin dari para penonton bisa jariah untuk boleh itu pondok ini untuk multimedia. Terus ada tadi kamera aja minjem, terus kalau yang punya itu apa itu gimbal kalau dari videografi sama ini kan fotografi, lighting, sama ada lighting itu. Lighting aja ini ini termasuk itu, ini termasuk sudah milik pondok. Udah milik pondok ini. Mantap. Jadi dulu anggaran awalnya itu 5 juta cukup lah, cukup. Itu dulu bukan cuma alat tapi juga kita bikin studio juga. 5 juta untuk bikin itu studio alat ini sama studio. Dulu studionya belum seperti ini dulu.
ini baru ini rada estetik ya. Estetik. Well, Kalau dulu cuma hitam. Kalau kalau penonton lihat podcast yang awal-awal itu, nah itu studio pertama yang saya buat itu dulu. Itu buat studio itu sama beberapa alat itu habis ya 5 juta itu habis. Ya, habis ya pasti habis. Atau kurang malahan. Nah, ya sebenarnya ya itu. Sebenarnya kurang ya. Itu saya dulu karena saya tidak terlalu memperhatikan videografer sama fotografer, saya tidak kepikiran kamera karena dulu masih ada pinjaman kamera. Bahkan dulu awal itu cuma pakai HP rekamnya. Yang penting berkarya. Yang penting berkarya. Karena baru awal yang penting kita banyak berkarya, ambil pokoknya buat konten apalah. Terus yang paling banyak itu anggaran yang saya habisin itu untuk audio malah. Itu saya beli mic aja, mic kondensor itu habis sekitar 1,6 juta itu. 2 yang pernah dipakai podcast sebelumnya itu, yang ada 2. Yang 2. Itu habis 1,6 juta. Terus ada itu soundcardnya juga, itu harganya sekitar 800-an. Terus sama kabel-kabelnya juga. Terus beli speaker monitor cuma buat itu. Speaker monitor cuma buat. Terus yang lain buat studio itu, buat beli lawang, beli itu. Beli lawang. Tapi kalau yang seperangkat alat sound yang gede-gede itu dari mana, Kang? Kalau itu dulu dari itu beli udah lama itu, Mas. Sebelumnya belinya udah sebelumnya. Udah dari dulu. Nah, itu dulu yang beli itu yang ngurusi sound itu. Terus dia boyong keluar dari pondok, terus nggak ada yang ngurusi. Nah, semenjak itu saya yang ngurusi, terus saya jadi suka audio itu karena itu. Nggak ada yang ngurusi sound, saya muter-muter dhewe, muter-muter mixer dhewe, masang dhewe. Bahkan rusak ndandani dhewe waton dibuka. Ora dadi salahke. Oke, mantap. Bagus, tapi itu gimana ya? Ya, ini bagus sih, bagus Wawan. Sinau deh, Wawan sinau. Kalau ada kemauan pasti bisa ya. Iya, pasti bisa. Oke, apalagi ini mau ngomongin apa lagi nih? Kayaknya udah semuanya nih, Kang. Atau mau ada yang disampaikan, Kang? Ya, sebenarnya cuma kalau untuk ngalap cukup itu multimedia untuk sekarang itu sudah cukup. Tapi kalau kita untuk memperbagus, untuk memperindah, untuk ya istilahnya untuk ngejual itu butuh alat-alat yang lainnya. Yes. Doakan saja semoga kita bisa ikut lomba-lomba banyak. Kayak kemarin ikut lomba. Oh iya, itu ikut lomba itu juga. Harapannya 10 juta tapi emang belum rezekinya. Ya karena emang yang lain emang lebih bagus sih. Ya karena kita alatnya seadanya. Oke, iya. Cuman satu lensa, satu kamera ya, jadi nggak bisa berkreasi lebih banyak tuh. Nggak apa. Ya usah dikit-dikit nabung, nanti pasti bisa banyak. Terus mungkin dari penonton bisa untuk mendonasikan apa itu untuk multimedia. Kabel-kabel juga nggak apa-apa, nanti saya terima. Siap. Gimana Kang? Kemarin tuh kan dengar multimedia mau bikin nama, Kang. Udah dapat belum, Kang? Oh iya. Kalau nama itu belum sih, Mas. Karena sebenarnya angel golek nama itu ya angel. Selain sesuatu kayaknya teman-teman santri itu juga udah kayak apa ya? Udah kebiasa manggil kita multimedia. Ya. Gitu. Kalau dulu itu kalau awalan saya itu pengen namanya Fadlminallah Production. Tapi ya kayak piye kayak gimana terus ada usulan multimedia Fadlminallah Multimedia.
juga ada. Terus apa yang kemarin Mas? Nggak usah, nggak usah disebutin. Yang dari dirimu ya. Nggak usah. Nih Kang, kan kita udah ngobrol panjang lebar tadi nih. Jadi udah di penghujung obrolan kita nih. Sebelum ditutup mungkin ada pesan-pesan dari Kang Ibnu tentang multimedia ke para santri, Kang. Ya, mengingat kami dari pengurus inti dari multimedia itu termasuk golongan mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, karena saya sama itu kameramennya itu cuma selisih 1 tahun mondoknya. Setahun. Meskipun yang kameramen itu ada gonjalannya di tengah. Banyak. Tapi cuma selisihnya kan cuma setahun mondoknya. Yang kemudian itu mungkin nggak lama lagi itu di pondok. Jadi kami dari multimedia mau regenerasi yang kira-kira kita memandang santri-santri mana sih yang punya potensi untuk di multimedia, yang mana yang menjadi pertimbangan itu kemungkinan ia masih di pondok itu lama atau enggak. Pokoknya yang penting masih lama atau enggak, itu yang paling penting. Kalau untuk dia bisa apa atau dia orangnya gimana, nanti kita yang bisa dilatih ya? Iya, bisa dilatih, kita yang ngajarin. Tapi yang awal itu, yang pertimbangan awal, dia kira-kira mondoknya masih lama atau enggak. Jadi teman-teman santri mondoknya, kalau bisa mondoknya lebih lama. 10 tahun. Kalau pengen masuk multimedia, harus lama mondoknya. Bisa menghubungi siapa nih Kak pengen, Kang? Bisa sama saya atau sama Mas ini kameramennya ya. Jadi buat teman-teman santri Fadlun Minallah yang mondoknya masih kira-kira 10 tahun lagi lah ya, atau yang masih kelas 1 idat ini, siap-siap aja yang pengen masuk multimedia Fadlun Minallah bisa menghubungi Kang Ibnu ataupun Kang kameramen yang namanya disamarkan karena udah terlalu terkenal kayaknya ya, tukang subscribe, like dan share. Iya. Nah, terima kasih untuk Kang Ibnu yang sudah bersedia ngobrol-ngobrol ringan, nggak kayak biasa nih. Biasanya tuh cekak-cekak, ini agak soft. Iya. Karena teman sendiri udah setiap hari ketemu bahas multimedia ya. Nah, terima kasih tadi atas obrolan ringan-ringannya, info-info yang udah disampaikan. Semoga bisa jadi kalau ada hikmahnya bisa diambil teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman pendengar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara podcast pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.